Kenapa akhirnya lo memutuskan untuk bergerak ke arah sana, men? Bosan. Kita belum bisa move on dari yang namanya Mumble. Nah, sekarang gue nanya, Sexy God Mumble apa enggak? Ya enggak lah. Gue nggak bilang Sexy God Mumble jelek aja. Menurut gue kayak yang beneran Mumble sih belum ada malah buat gue. Ada, bener cuman kayak... gak masuk ke rekomendasi aja. Jadi lo bisanya cuma nge-react. Iyalah, mau ngapain lagi? Jadi poinnya adalah kerja keras lah kamu teman-teman sampai kamu dikira kamu pesugihan. Hey yo, this is F1, Hip Hopore, what's poppin'? Jadi gue di sini sebenarnya nggak tahu mau ngapain, tapi kita panggilkan saja hostnya, Ibu Yako dan Bapak Upi. Pak Fatwan, apa kabar? Baik Pak, Bu Yako. Hari ini dibajak Hip Hopore teman-teman. Datang sekali-sekalinya datang langsung ngebajak ya. Jadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Emang Indonesia enggak deng. Gimana terus? Terus saya terbiasa dengan channel saya yang ngomong kasar, jadi di sini boleh ngomong kasar nggak sih sebenarnya? Boleh. Oh boleh. Boleh dong. Boleh. Oke. Boleh. Nah ada editing kok. Oke. Editing my love. Itu terbunyi. Ya. Jing, oke. Jadi yang di belakang ngomong jing ya tadi. Jing Biasa. di blok, dihilangin lagi sekarang. Ya teman-teman, selamat datang kembali di What's Poppin' Hip Hopore. Ini membahas sesuatu yang lagi poppin'. Oke, Right. gitu ya patah-patah ya. Poppin'. Parah. Poppin'. Tapi Fatwan poppin terus kayaknya. Ada terus. Nge-uploadin terus. Ada terus Pak, kalau nggak ada terus nggak ngebul kalau dapur. Betul. Apalagi kayaknya dia punya gebrakan-gebrakan baru nih. Wah. Iya. Nanti kita bahas ya. Iya. Gebrakan baru. Gebrakan soto ya. Soto gebrak. Tapi gimana kabar lo? Alhamdulillah baik. Gua Sibuk apa aja sih sekarang? Gua hari ini sibuk bangun siang aja sih. Oke. Terus gua ada masih ngantor juga. Terus ya ngantor aja. Oke. Nah terus yang channel-channel segala Channel macam? masih jalan, jadi diseling-selingin aja sih. Kalau misalkan ada waktu kosong, bantai gitu berapa kali syuting gitu. Terus udah sih. Abis itu gua ada program baru juga di channel gua untuk ngebahas musik lebih luas dari segi bisnisnya sendiri, dari segi produksi. Keren. Gua sama Adnan Fist. Oh. Jadi gue di situ ngebahas nggak cuma hip hop doang, tapi ngebahas dari segi in other genre-nya juga gitu loh. Jadi lebih luas ya. Lebih luas. marketnya ya. Karena kan sekarang menurut gue hip hop Oke. udah kemana-mana gitu. Ya. Udah hip hop tuh udah bisa ke kanan kiri. Menurut gue sih gitu ya. Lo mau sekarang banyak yang kayak ada Ian Dior, MGK ya sudah sekarang udah ngeband. Ya. Terus Corey Taylor sempat ada lagu sama siapa gitu, gue lupa, nge-rap juga orangnya. Jadi ya menurut gue udah bisa crossing genre ya, Ya. sekarang. Sebenarnya mungkin dari dulu sih Dari udah dulu sih. gitu, karena kemarin di episode-nya Kang Ucok itu juga ngomongin gimana metal itu hip hop sendiri terinspirasi oleh metal gitu. Jadi tapi sekarang mungkin semakin terekspos karena adanya sosial media, Betul, karena betul. adanya digital ya gitu. Dan menurut gue yang lo lakuin itu akan lebih membuat referensi sih buat Betul. teman-teman yang ada di hip hop ya. Jadi mereka bisa berpikir ya rapper itu nggak cuma di hip hop doang, bisa Betul. cross genre seperti yang lo Betul. bilang. Ya, Jadi betul. yang lo bahas di situ ada produksinya, Ada produksinya, segala macam. even the award itself. Oke. Kayak ada, gue kemarin sempet ngebahas AMI Award juga gitu loh. Lu kan nominee juga kemarin. Bayar Jadi, gue. Ya karena dia udah lama nggak masuk, terus akhirnya dia masuk. Gue Masuk, bilang ya. pertanyaan pertama yang gue tanya, akhirnya lu bayar situ. Iya. Gitu, terus dia bilang iya, oh ya sudah. Tapi nggak masalah, yang penting nominee. Tapi ya itu maksud gue, kalau gue sekarang gue lihat itu udah kayak orang tuh sudah mulai, harusnya dari dulu kalian notice gitu. Ya kan, cuman mungkin dengan ada beberapa gebrakan yang kemarin ada gitu. Mungkin buat sekarang as in industri bisa ngelihat the new culture. Kalau gue nyebutnya sekarang udah new culture ya. Karena it's not just about pop itself, tapi hip hop sendiri pun sudah dilirik oleh industrinya sendiri menurut gue. Kita ngomongin gitu. Indonesia ini berarti Indonesia. ya. Kalau luar udah nyaman mungkin ya dengan dia. Gue nggak tahu sehari dia bisa lahir berapa ratus rapper, gue nggak tahu. Kalau kita kan yang gue lihat
masih bisa dihitung, masih bisa dilacak. Masih bisa apa ya, bukan bahasanya dilacak, maksudnya masih bisa di track gitu loh di YouTube tuh. Oh ini kawan anak ini kesini tuh masih bisa banget dibaca gitu loh. Kalau di luar udah lu siapa ya? Nih dari mana dia asal? Itu udah sulit tracking. Kalau di Indonesia kan masih istilahnya masih take 3-4 hours to surf in the internet, itu bisa dapet. Oh ini produsernya si ini siapa nih, kawan anak ini gitu sih. Menarik. Jadi lo ngebahas genre lain juga, tapi dari segi bisnis wise-nya juga, dari segi bisnis produksi wise-nya musiknya juga. Yang mana sebenarnya kan mungkin mostly tuh subscriber lo kebanyakannya tuh mungkin lebih kayak anak hip hop ya. Karena biasanya kan memang sosokan hip hop ya. Bisa jadi, tapi apapun itu menurut gua bisa jadi insight baru buat subscriber lo. Betul. Karena lo ngebahas sesuatu yang mungkin ini ranah baru buat mereka. Betul, karena label itu nggak cuma Nitty Tracing sama Cepet ya. Oh iya benar. Tapi ada Empire juga. Label barunya Ramen. Shout buat Empire. Siap. Gitu. Jadi menarik. Jadi lo kenapa akhirnya lo memutuskan untuk bergerak ke arah sana, men? Bosan ya hip hop terus ya? Bosan. Kenapa, apa yang bikin lo bosan sampai akhirnya lo sama channel hip hop? Kita belum bisa move on dari yang namanya Mumble. Kita belum bisa move on dari yang namanya Mumble. Suruh mereka googling deh. Mumble artinya apa? Jadi maksudnya orang-orang ini masih sibuk ini Mumble gitu. Ini Mumble ini enggak, ini Mumble ini real hip hop, ini enggak real hip hop, ini. Oke. Yang diperdebatkan tuh sama aja. Enggak kelar-kelar gitu kalau menurut sudut pandang lu ya. Nah, coba lu googling deh. Iya. Googling, kalau lu punya Alphalink pakai Alphalink. Lu tulis Mumble tuh artinya apa? Iya. Itu jelas. Iya. Nah, sekarang gua nanya, Sexy God Mumble apa enggak? Ya enggak lah. Kenapa kalian pada bisa bilang Mumble? Dan itu masih kalian nih siapa nih? Ya yang banyak yang komen di gua. Gua enggak bilang Sexy God Mumble, jelek aja. Iya terserah lu. Iya, maksudnya ya terserah, cuman menurut gua apapun yang dia keluarkan dari mulutnya dia gua masih bisa dengar liriknya. Betul, makanya dia enggak Mumble. Enggak Mumble. Wichigo Mumble. Wichigo masih lah. Oke lah dia. Soso lah. Siapa lagi banyak yang Mumble, yang autotune pun bukan Mumble. Bukan. Iya. T-Pain pakai autotune dari tahun 1. Menurut gue kayak yang beneran Mumble sih belum ada malah buat gue. Ada, cuman nggak masuk ke rekomendasi aja. Oh gitu, iya. Gue bingung mau ngapain. Gue secara pribadi belum pernah dengar kayak yang gue bener-bener gak bisa cerna apa yang diomongin gitu. Belum sih, sejujurnya. Gue belum nemu sih. Untuk kategori Mumble di Indonesia sendiri tuh gue belum menemukan, atau mungkin ada, tapi nggak ada. Under the radar juga mungkin. Under the radar juga gitu loh, karena menurut gue 99% yang rap di Indonesia tuh masih bisa kedengeran. Ya, setuju gue. Setuju. Itu lu bukan yang tak. Jadi emang maksudnya secara persepsi menurut lo teman-teman ini sudah banyak yang salah kaprah gitu. Trap dikit, no school dikit dibilang Mumble. Iya. Ya berarti menurut gue lo seharusnya nggak boleh berhenti, men. Karena mungkin channel lo bisa jadi salah satu channel edukasi yang akhirnya nanti teman-teman untuk mengerti sih. Iya, gue nggak capek udah ngelotok aja, gue udah capek sama dia nih gitu. Asli itu gue pernah bilang sama editor gue gitu ya, coba deh lu screen record Google Translate, terus gue upload gitu. Cuman kayak di satu sisi, lu pernah nggak sih ngerasain lu mengajar kan, murid lu itu mau diajar dong. Iya, terpaksa kadang-kadang karena dia disuruh sama orang tuanya. Sometimes yes. Dan dia pasti jadinya mau nggak mau pasti nyangkut apa yang telah lu ajarkan. Menurut gua banyak orang sekarang itu minta diajarin nolak. Tuh. Jadi minta dikasih tahu, udah dikasih tahu nolak. Nggak dilihat. Ntar begitu ada lagi diulang lagi kebodohan yang dia lakukan gitu loh. Jadi gua di sini nggak pernah capek kalau Google Translate itu hanya untuk satu kata Mumble itu spesifik kok artinya. Jadi dan gue capek banget. Gue nggak tahu menurut lo ya. Lu capek gak sih denger perdebatan ini dan selalu ini gitu? Iya, untungnya sih di hip hop nggak pernah ketemu sih yang kayak gitu sih. Nggak ya? Nggak pernah ketemu. Kurang berarti ya. Dan kalau ada yang kayak gitu juga nggak gue perhatiin sih. Gitu. Karena nggak tahu di site gue kayak ada aja nih orang-orang yang kayak gini. Pasti ada. Enak sofanya ya. Iya, boleh loh. Semakin nyaman di sini. Iya. Teman-teman bisa beli sofa ini di di mana aja. Makin enak lagi kalau minum kali ya. Wih, boleh. Gila, bulannya banyak banget isinya, men. Anjay. Ya tapi kan menurutnya itu yang namanya perdebatan antara Mumble terus kemudian news. Real nggak real?
real, terus kemudian generation gap itu tuh pasti akan selalu ada sih. Pasti. Pasti. Dan sampai kapanpun itu ya kok. Sampai kapanpun itu, karena ya kita hidup di era menurut gue setiap orang tuh punya golden eranya sendiri-sendiri. Exactly. Setiap 10 tahun itu pasti punya golden era tersendiri-sendiri. Gitu kan. Dan itu ya udah perdebatannya nggak akan ini, sama aja kayak misalnya nggak banyak kayak kita misalnya nanti udah jadi orang tua gitu. Gue dengerin misalnya gue sekarang punya anak, terus gue ngasih denger dia New Kids on the Block gitu kan. Zaman gue dulu gitu. Itu golden era gue banget gitu. Dia nggak bisa relate, dia dengerinnya One Direction. Ya, kayak emang akan seperti itu. Akan seperti itu terus gitu. Walaupun sebenarnya berulang, hip hop kan selalu berulang setiap 10 tahun gitu ada, dan dengan sekarang teknologinya berubah, otomatis sound-soundnya juga berubah, tapi yang ada yang mengadopsi style old school, terus kemudian mau trap mau apa pasti ada terus. Dan pasti sampai ke depan-depan pasti akan berevolusi terus. Yes. Dan sekarang ini kita lagi evolve banget ya menurut gua. Nah hip-hop itu sangat evolve banget. Nah itu gua jadi setuju. whether you like it or not, lu cukup pantau perkembangannya. You don't like it, you don't have to hear it. Exactly. Gitu loh. Maksudnya sebenarnya gitu loh. Lu ngapain perdebatin gini? Mending lu perdebatin supaya scene-nya sendiri bisa besar. Ya, betul. Tapi kita nggak bisa menampik juga bahwa perdebatan ini kadang yang bisa bikin ini juga jadi besar gitu. Exactly. Akhirnya kubu sini lahir talent-talent baru, kubu sini juga lahir talent-talent baru. Diversnya mulai kelihatan. Justru kalau adem-adem aja menurut gua kayak kompetisinya nggak berasa nanti. Oh jelas, karena kita butuh beef. Ya jelas itu emang one of spirit juga kalau buat gue. Betul, dan terutama salah satu selain beef track, diss track segala macam dan beef itu, salah satu yang membuat suatu karya itu menjadi besar adalah channel reaction. Yes it is. Ya karena mereka bilang saya nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu dia. Jadi lo bisanya cuma nge-react. Iyalah mau ngapain lagi. Tapi lo pasti ngeri kayak subs gue banyak. Enggak. Tapi it's just because pertama kali gue ngelakuin reaction itu jujur karena gue bingung, gue nggak tahu produser siapa, gue nggak tahu cara nulis lirik. Terus out of nowhere tiba-tiba ngomongnya mendingan lu bacotin itu orang. Itu dari under conscious lo bilang mendingan gue bacotin aja tuh orang gitu. Iya, itu kayak temen gue, kita sama-sama mabok waktu itu. Terus ngomong, ya udah, emang lo tahu siapa? Ada nih gue, Dep. Nah dimunculin itu orang, Voldemort kan? Voldemort, dia yang tidak bisa disebut namanya teman-teman. Ya kan? Terus setelah beberapa video, ternyata feedback orang-orang yang nonton suka. Terus gue mulai ngulik di situ dan ternyata kan gede banget dari yang gue akhirnya bisa ketemu sama yang namanya Iwa, Kang Iwa. Balik lagi gue jadi Kang Iwa, ke Boys Got No Brains lagi, balik lagi gue ke Biggie, balik lagi gue ke 50 Cent zaman gue SMP kan. Terus di Indonesia juga ternyata banyak banget ya. Jadi menurut gue it's fun to do. Dan ini adalah salah satu cara yang bisa gue buat untuk kalian, supaya at least orang yang nonton gue tahu kalian. Nah, berarti ada part educationnya juga. Portal media berarti ya. Iya, betul. Betul. Lebih ke situ sih gue. Tapi lo masih ingat gak sih pertama kali lo ngeriak itu video siapa? Voldemort. Enggak, gue pertama kali ngeriak itu video yang Lex, judulnya Single Wallace ya, kalau nggak salah. Itu tahun 2004. 5 tahun lalu kayaknya. Wow, jadi udah sekonsisten itu ya. Iya, 5 tahun lalu. Lakukan 2015an berarti ya? 2015 mau 2016. Iya. Segituan gitu. Tapi yang menarik adalah maksudnya gue dari awal konten lu ada, gue lumayan notice kan. Waktu itu belum banyak soalnya hal-hal seperti ini. Dan lu berubah dari lo yang memang lo bukan kritisi sih, emang lo tadinya membahas lagu-lagu yang menurut lo nggak suka, sampai akhirnya lo mulai ngebalik konsep lo mau nampil musik-musik yang bagus aja deh. Sampai akhirnya gue tiba-tiba ngeliat lo di salah satu panggung di acara hip hop yang menurut gue lumayan besar di Jakarta, Represent, tiba-tiba lo jadi hostnya gitu. Gue ngeliat evolusi lo tuh dari yang lo emang satir banget aja, terus tiba-tiba lo mau jadi media yang mau ngenalin musik-musik bagus hip hop. Apa yang bikin lo berubah dari situ, man? Itu pertanyaan yang gak pernah orang tanya sih. Dan gue mau banget jawab. Dulu gue gampang banget nyari yang jelek.
Gampang banget men. Kayak gue mau minta maaf sih sekarang karena ada 2 orang yang berhenti nge-rap gara-gara gue. Serius lu? Iya men. Jadi gue bener-bener gue cengin abis-abisan sampai mampus nih orang, gue cengin sampai mananya gue kejar, gue cengin. Sampai vlog-vlog lainnya gue cengin. Oh my god. Dan dia notice dia jelek. Temen-temennya jahat. Karena temen-temennya gak bilangin kalau dia jelek. Bener gak gue? Sorry man. Kalau if you are a true friend, you have to tell this is not gonna make it. You have to work out. Lu harus perbaiki banget lagi supaya lu bisa dapat apa yang pendengar mau. Turns out, he's just too bad. 2 orang nih. 2 orang dan satu gua nggak tahu kemana, yang satu ketemu sama gue di Surabaya. And then what did he say? Dia jelek. Ngobrol tuh di situ. Ngobrolnya apa tuh? Intens biasa aja. Biasa ngobrol, iya sorry banget gue bikin jelek. Enggak, jangan lu lah, temen lu yang salahin. Kenapa mau dikeluarin lagu kayak gini? Kenapa lu nggak nanya temen-temen lu? Kenapa temen-temen lu bilang bagus? Temen-temen lu berarti selera jelek. Berarti dia udah berhenti nge-rap tuh sekarang ya? Berhenti dia. Gue nggak tahu dia ngapain sekarang hidupnya. Thank you banget. Tapi minta maaf, tapi it was fun. Tapi lo nggak ada regret tuh di situ? Nggak ada. Karena penyesalan. mengurangi polusi kuping. Tapi maksudnya kan ada yang bilang gitu bahwa itu bagian dari proses gitu. Kalau dia itu merasa itu bagian dari proses, harusnya dia nggak hapus channelnya dia. Dan dia tetap produksi harusnya. Turns out sekarang nggak ada produksi yang dari dia. Jadi dia merasa dia jelek. Gue ada satu orang, namanya Sabe. Dia dari Cijantung kalau nggak salah. Gue pertama kali ketemu Pak, gue kayak ini kenapa orang ini? Terus gue ajakin ketemu dan dia bener-bener sekarang menurut gue belajar banget. Jadi mulai dari bacotan gue yang jahat dan sekarang gue jadi ngobrol sama dia. Jadi ada progresnya menjadi ke arah yang makin baik lagi, termotivasi ya, gitu ya. That's progress. Kalau dia tutup channel berarti dia gampang menyerah ya. Nyerah ya. Dia kurang demasif. Jangan menyerah, jangan menyerah. Ya. Lu belum jawab pertanyaan gue nih. Siapa tuh? Tadi kenapa akhirnya lu switch? Gue switch kenapa? Karena itu satu, gue dulu gampang banget nyari yang jelek. Sekarang jeleknya flat. Jadi gue kalau misalkan mau ngasih yang jokes, ada lah yang jokes gitu ya. Comedy jatuhnya, komedi hip hop, komedi rap, whatever. Tapi it was good song. It's a good song. Jadi gue nggak bisa jelek-jelekin mau sekomedi apapun gitu loh. Dan sekarang yang kayak lu bilang, lu mau nyari referensi dari manapun udah segampang itu. YouTube ada, ya kan, dimanapun ada. YouTube lah paling besar. Jadi lu bisa kayak, gue harus bikin yang seperti ini. Dia udah tau, gue harus kemana ya kalau mau buat kayak gini. Gue nggak bisa nulis lirik. Gue pakai ghostwriter lah. Siapa ya yang bisa? Dan orang dari dirinya sendiri pun mau belajar untuk cara nge-rap yang bener atau nge-rap yang enak lah. Gitu sih. Jadi sekarang menurut gue jelek nggak ada. Tapi selera aja sih. Atau lo juga memilih ya udah nggak merhatiin yang saking banyaknya nih sekarang banyak banget sekarang kan di Indonesia kan gitu. Dan ya udah lo milih untuk nunjukin yang yang emang bisa ditunjukin gitu. Bisa ditunjukin gitu dan lu punya sesuatu gitu, kayak satu orang yang menurut gue dia lumayan goib, namanya Andy Has. Don't start no anarchy. Get some sleep at REM. It's the only remedy. Oh ya. Dia goib banget menurut gue. Tapi gue nggak tahu kenapa kalian kok nggak notice dia. We notice him. Kita as penonton. Ya. Menurut gue kita nggak bisa menyalahkan penonton. Mungkin gue setuju banget sama aku kalau Andy Has tuh bagus. Gue suka banget. Tapi mungkin dia nggak coba reach out market yang seharusnya notice Exactly. Jadi kita nggak bisa memaksakan pendengar dengerin kita kalau kita nggak reach out mereka sih. Exactly. Atau karena mungkin dia memilih cuma 1 slice dan 2 slice pizza. Ya, dia nggak memilih pizza, bisa. the whole overall pizza. Bisa. Pertama gue berpikir adalah penonton yang kurang reach out. Setelah gue kulik memang harusnya dari artisnya sendiri atau rappernya sendiri itu harus reach out. Mungkin ini bukan waktu yang tepat buat dia. Belum. Tapi gue yakin dia pasti bakal dapat the whole pizza.
Ya. Itu sih gila ya, gue sakit pala ngomong serius. Gila loh. Tapi ini juga satu input bahwa mungkin ya teman-teman yang di luar sana kita nggak bisa memaksakan pendengar untuk dengerin karya kita, men. Kita harus effortnya tuh di kita. Jadi nggak bisa dengerin lu kok nggak bisa, men. Lu harus bikin orang untuk nengok. Lu ngeluarin apa sih? Ya lu nggak bisa maksain dia apa untuk sih? konsumsi apa yang lu produksi, nggak bisa. Jadi Jadi bikin lagu bagus doang nggak cukup sekarang ternyata. ya, jadi lu harus bisa kayak kalau ketika lu buat sesuatu, lu juga harus bisa nge-reach out agar Ya. Mengkomunikasikan Iya, karena pendengar kita tuh butuh yang lebih untuk Ya. bisa nyampe ke value, mereka. competitive advantage. Iya, itu dia. Oke. Ibu Yako. Soalnya kan kita nih kalau ibaratnya hip hop nih akuarium ya, ini ikannya banyak banget. Banget. Itu gimana caranya lu bisa Nggak cuma stand out? ikan, ada seaweed, ada karang, ada anemon ya kan? Saya seaweed sih jelas. Saya squid. Saya anemon aja, saya anemon. Aku Squidward. Kenapa jadi mas? SpongeBob. Baca. Tapi SpongeBob tuh seru. Seru banget. Tapi aku lebih suka Shinchan. Men, lo kan maksudnya dengan lo kayak dari dulu tuh react lo banyak dengan akhirnya lo mungkin dibanding beberapa rapper gitu referensi lo justru lebih banyak karena mungkin lo lebih ngulik kan. Lo ada kepikiran gak sih gue pengen bikin lagu deh? Satu gitu atau Enggak. Kenapa, men? Gini. Ini pendapat gua, tapi kalau lu terserah lu sih ya. Kalau lu nge-rap dan lu nge-react juga, berarti lu kayak Indonesian Idol. Gua tidak punya. Gua as a listener. Gua tuh as a hip hop enthusiast. Gua sebagai pengamat. Gua Benz Leo lah gua. Tapi gue pengennya jadi Benz Leo, cuman nggak tahu, nggak bisa kayaknya, belum. Ya udah, Jadi jadi mau bangga apa enggak ya ini ya kalau denger kayak gini. makanya, tapi itu dia panutan Q dia. Tapi gue kayak cuman sekedar untuk bisa mengingatkan gitu loh. Buat apa gue jadi pelaku juga? Ya. Buat apa gue jadi pelaku juga? Ya, bagi kalian yang pelaku dan ngeriak juga terserah, nggak masalah. Itu hak kalian juga. Kalian juga punya suara untuk melakukan itu. Itu aja. Anjing putar lu. Jadi emang lo pengen tetap menjaga corner lo sebagai pengamat musik ya? Pengamat aja lah kita. Tapi kan karena menurut gue nggak banyak kok yang berani kayak gue mau jadi pengamat musik yang Pak Benz Leo lakukan menurut gue sangat-sangat apa ya, dibilang berani juga iya, tapi dibilang pokoknya menurut gue itu susah sih, dimana lo mau mengamati sesuatu tapi lu nggak ada dalam circle itu. Iya. Itu Kan- butuh effort yang sangat luar biasa. Dan menurut gue. kadang orang banyak menanyakan integritasnya itu di Betul, mana gitu. Dalam betul. arti lo tahu apa sih Ya, gitu. betul, Tapi betul, kembali lagi maksudnya seseorang bisa melakukan itu kalau punya knowledge yang cukup. True. Gitu kan, bahwa ya gue tahu lo pasti juga ngulik kan. Lo tahu tidak hanya tahu hip hop di surface doang, tapi lo juga ngulik sampai ke akarnya gitu. Jadi dan itu berfondasikan dari itu ya, makanya lo tetap melakukan channel reaction itu gitu, karena lo juga punya kapasitas untuk melakukannya. Tapi pernah nggak sih lo ya mungkin pernah kali ya, kalau ada yang ngatain gitu, lo apa sih gitu, cuman kerjaannya react mulu. Banyak banget. Standar komennya. Coba cari yang lebih jahat dah. Oke, apa Terus- yang paling jahat apaan? Yang paling nggak ada sih menurut gue itu jadi benchmark gitu loh komennya. Template balas dengan karya lu. Wah parah Ya, kan gitu sih. Itu gara-gara Kemal tuh ngomong gitu tuh. Jadi semua orang ngomongnya gitu. Balas dengan karya anjing. Masa iya. Nggak, tapi jujur lu kalau maksudnya gini, lu nggak punya template lain selain gue selain itu. Oke. Nggak punya, lu nggak punya template lain. Udah gitu ya flat. Lu buat gue hidup lu flat. Iya. Itu sama aja kayak lu ke nasi goreng, lu pesan makanan nasi goreng gak enak, abang gua nasi goreng begini, balas dengan karya kata abang. Iya anjing. Gila ya terserah juga. Jadi awal yang gue kesel banget, Gak punya karya. Gue nih begini gini. Gue tuh effort anjing. Gue beli kamera, gue nyewa editor. Gue butuh waktu untuk cari musik-musik yang bisa gue bisa gue ambil. Ini gue jawab pertanyaan Pak Kuple tadi ya sekalian ya. Muncul tuh. Gimana cara lu milih video lu yang lu react nih sekalian Pak Kuple. Jadi gue kumpulin. It takes times man. Kadang tuh seharian. Ya. Spotify bolak-balik.
it takes time. Gak dapat uang. Yang ngomong dapat duit siapa? Gue kena copyright mulu. Ya betul. Betul. Saya gajian terakhir tahun lalu loh. Ini juga 1,3. Oke. Iya kan? Maksud gue ya gue nggak masalah melakukannya karena it's fun. Sekarang tuh jadi fun things to do aja sih menurut gue. Karena inilah salah satu media yang gue bisa berbacot, gue bisa ngomong kayak gimana pun aja sih. Tentang hip hop ya. Apalagi sekarang lo melebarkan dengan channel yang baru itu ya. Iya. Oke. Gitu. Menarik. Ini keren juga ya mereknya ya. Dia nge-rap juga nih kayaknya. Nayaka tuh. Coba. Dia baru aja rilis single bareng Sonawan. Iya kan? Iya kan? Aduh, lagunya gimana? Powder Pablo. Itu Mayaka, Bu. Hai kamu kipas angin Mayaka, bayar kami sekarang juga. Barang kamu ada di sini. Ini dia teman saya Pur Brian ngambil Datang kipasnya. dari Jakarta. Weh, diambil. Nayaka. Ngelu. Gak, gue lagi ngomong tiba-tiba. Ya juga gue baru sadar dari tadi. Oh iya juga ya. Dari Bali dia. Dari Bali dia. Dari Bali dia. Iya. Datang dari angkasa ya kan. Bisa nih buat artwork sih kalau mau dipakai sih. Syarat Nayaka. Keren dia. Produknya sampai ke AC ya. Yoi. Gila Def Jam udah bisa jadi bisnis. Balik. Westway bisa apa kamu sini balik? Ini dikat gak sih? Enggak. Wah, gawat banget. Ngapain dikat? Orang bercandaan. Kalau emang serius berarti dia kurang nongkrong aja. Iya. Serius aja. Jadi teman-teman, tadi adalah omong kosong yang kita sering lakukan di dunia hip hop. Iya, boleh. Tapi tadi yang teman-teman suka pakai untuk kritik lo gitu, sebenarnya kan nggak tahu juga bahwa sebenarnya lo ada dalam industri gitu, secara tidak langsung gitu. Maksudnya kan lo juga satu tim sama Ramen Girl. Betul. Lo ada di belakang Ramen Girl, lo sebelumnya mengurus segala keperluannya Ramen Girl, entah itu di panggung kan, entah itu di belakang panggung kan. Betul. Nah, gue ngeliat orang lo sebagai orang yang ada di industri kalau buat gue. Apakah itu masih berjalan sampai sekarang, men? Masih. Apa yang bikin waktu itu lu akhirnya jalan sama Ramen Girl sih? Kenapa Ramen Girl? Shout out to Pak Sugeng, how are you? I love you Pak Sugeng. Wah, Pak Sugeng sekarang di luar negeri ya? Iya. Wah, shout out buat Pak Sugeng. Send me the freaking chicken, bro. Yes. I need that chicken right now. Jadi ini lucunya. Ini panjang banget. Ya. Pak Sugeng DM gue. Ya. Cerita dulu dong Pak Sugeng nih siapa? Kan teman-teman belum tahu. Kalau lu real hip hop lu tau UBC. Ya. Kalau lu nggak real, belajar lagi. Dibalik Anda kulik ya, pakai UBC, kuota teman Anda. UBC. Pakai kuota teman Anda atau ke warkop yang ada wifi-nya, beli bubur, nongkrong lah situ ya. Jadi bapak sebelah saya ini juga tadinya kita berbarengan ya Pak ya. Carinya di YouTube, jangan di Google, karena kalau di Google keluar fitness isinya. Bener, saya nggak bohong. Saya pernah coba cari. Fitness ada. Jadi pertama kali gue tau UBC, gue dengerin UPI, gue dengerin Ramen waktu itu lagi mau ngeluarin Amdemen. Masih SoundCloud-an lah ya itu. Masih SoundCloud-an, ada Sonja waktu itu baru keluar kalau nggak salah. Terus ada Metermos dan ada Gibran. Terus out of nowhere ada Pak, dulu namanya Muslim Shady. Yes, betul. Dia nge-DM gue dengan nama Muslim Shady. Gue bilang, who the hell is this dude? It's freaking old dude, what the fuck is he doing? Terus gue bilang, mainlah kesini. Terus gak tau kenapa gue iyain. Oke. Gue datang, gue meluncur lah ke street. Lu gak pakai riset dulu tuh? Gak pakai. Yang jelas follow UPI aman. Sas, gue gas. Terus ngobrol sekali. Yang kedua, saya di perangkap. Sekarang ada tambahannya, ada Kims. Oh iya. Ada Pak Kims. Tiba-tiba gue disodorkan langsung, gimana lo kalau ngurusin ini aja? Ngapain ya? Ngurusinnya apa? Karena gue tidak kayak nggak tahu gitu loh, kayak misalkan ada apa sih di kalau dipromosikan tuh gue tahu ada roadman, gue tahu ada manajer, tapi apa sih dutinya? Gue nggak tahu. Gue nggak tahu saat itu. Terus akhirnya dijelasin segala macem.
gue sempet kerja dulu ke Bali sebulan, terus balik gue iyain. Habis itu disitulah mulai memegang ramen. Oke, jadi di UBC itu lo megang ramen. Nggak semua UBC-nya hanya sebenarnya ramen. Kalau misalkan lagi nggak bertabrakan jadwal dan mereka ada jadwal, misalkan Puce nggak main, Gibran main nih ya, tim kita ke Gibran. Oh, oke. Alright. Itu kan ada gue masuk barengan sama Adul. Ya, fotografer dia. Fotografer. Skrillex panjang rambutnya. Skrillex. Dia Danila Rianto ya. Betul. Waduh. Nanti Pak Bray coba Pak Kuplay coba cari fotonya. Instagramnya 11111_TH ya. TH, betul. Sama Gitu. Danila. Nama Danila samain ya. Terus abis itu ya sampai sekarang alhamdulillah. Jadi gua ngeliat banget dari I'm the Man sampai Vaselina. Udah ada lagi setelah Vaselina. udah ada yang baru. Iya. Ada yang baru. Tuh. Cuman gimana sih Rodman sendiri lu? enggak rarnya itu loh, gue semangat. Oke. Iya. Iya, siap. Berarti masih ya ada emang di ramen masih emang jadi timnya ya. Masih. Sampai Alhamdulillah sampai sekarang masih. Tapi nggak diajak ke Amerika. Enggak. Saya ke Sawangan aja. Oke. Enggak apa-apa. Next time. Tapi apa yang bikin lo stay sama ramen? Kan maksudnya kan ramen sudah lumayan berkali-kali pindah keluarga sebenarnya. Dari UBC Juni ke Empire mungkin sekarang. Apa yang bikin akhirnya lu tetap masih stay sama ramen atau ramen masih tetap gomonya sama Fatwan? Apa sih chemistry yang terjadi antara kalian berdua sih? Kita nggak pernah ada omongan kayak, jujur kita malah nambah tim. Oke. Iya, kita sekarang ada Yudis namanya. Itu dia sekarang jadi roadman dan gue di panggung. Gue sekarang jadi hype man. Jadi hype man. Oke. As official. Terus kita banyak banget up and down. Kayak jelek kerjanya atau bagus kerjanya atau gimana pun itu tuh kita benar-benar ngomong nggak pakai saringan. Jadi kita itu dia true friends. Lu harus kasih tahu kalau lu jelek aja. Iya bagus, gitu loh. bagus aja. Bagus aja gitu. Jadi ya udah ya, mau pindah keluarga kayak gimana pun ya Family, stay family. Ya. Belakang aja terus ngikut gitu. Oke. Itu aja sih. Shout out buat Ramen Girl. Ya, mau labelnya siapapun, mau manajernya siapapun ya, tetap aja lo ada. Tetap ya. Ada saya dan lihat saya yang semakin besar. Iya kan? Jadi saya kurus loh, saya sempat kurus loh. Bener. Gue ngeliat tuh lu zaman lagi rajin workout sama Berti. Saya turun 40 kilo pak, sebulan. Wah, sekarang naik 60. Turun 60 naik 60. Bener. Tadi kan dia bilang ada up and down-nya. Ada kayak gitu. Cuman alhamdulillahnya tidak ke kepala 3 ya. Tidak ke angka 3 angka tuh enggak ya sekarang. Gitu sih. Jadi masih sampai sekarang masih jalan terus, cuman ini corona emang tai ya. Jadi impactnya juga lumayan besar juga buat ke kita sih. Betul. Karena gue ngerasain juga Flav pusingnya kayak gimana, gue yakin banget. Pusing. Sampai saya ada di WA grup bersama Fatwan dan juga timnya Ramen itu pertama kali sih gue. Iya kan, sampai ya gue ngerti lah. Jadi emang emang nikmatin aja udah. Harus dinikmati saja. Bang Julid mau ditaruh tengah-tengah bagaimana nih? Iya. Voldemort juga dia bisa disebut namanya nih. Kemarin gue sempet ajakin live nggak mau, dia katanya lupa bawa topeng. Pakai topengnya bokir nggak mau. Yang maling ngondon gitu. Oke, jadi sebelum kita melanjutkan obrolan dengan Fatwan ya, kita ngobrol dulu sama yang biasa kena azab ini. Karena dia nggak bisa menemukan hal-hal tertentu untuk membuat gue sama Upi dijadiin bahan. Akhirnya dia menemukan orang lain ya. Siapa nih? Itu orang udah sama Talib Kueli masih suruh bikin joget. Suarte dia sama Bang Julid dikeroncongin sama dia dikoproin tuh. Tapi kalau pengen tahu lebih lanjut lagi, Bang Julid lagi ngomongin siapa kali ini. Yes. Ya, dan kemarin kan udah seru banget ya, dia kebetulan punya pergerakan juga Pip, ya, betul, dengan positive vibes. Nah ini itu udah termasuk berhasil banget ya. Banyak sekali yang ikut. Jadi congratulations Bang Julid lo. Dia ada bikin kelas-kelas juga. Dia juga bikin kelas malam. Kelas malam. Tolong dong program kamu bagus namanya ganti yang serius gitu loh. Kayak Salek.
Bu, saya cabut dulu Ibu, saya mau ikut keles malam. Apa nak? Itu apa? Ya keles malam gitu dong. Gitu. Jadi pergerakan dibanding jadi sekarang kayaknya julid-julidnya dibanding julid-julidnya pergerakannya lebih banyak positif ya. Oke ya, kadang ya mungkin dia lagi bosen julid. Ya udah kita langsung nonton aja. This is Bang Julid dengan Gogon. Gosip-gosip Onderdil. Eyo, ya kan? Balik lagi di Bang Julid, jujur lugas independen di konten GOGON, Gogon gosip-gosip onderdil di Hipopore by Mugos bareng Tuan 13 dan Yaku Rambe Yaku Karunawa Kumbe. Oke, jadi di minggu ini kita bakal ngebahas apaan coba? Yang banyak yang kacau sih kalau minggu ini. Banyak yang kacau, tapi juga ada yang positif, ada yang negatif, ada yang banyak lah macam-macam. Yang pertama kita ada Jenderal Petruk. Jadi yang grup entah apa tuh ya, kayaknya mereka mau bikin satu naungan tuh bareng. Ada Sony Black, ada Rossi Snap, ada Sein Panzer, ada Saka, ada Risala Dewa, dan ini tersebar. Mereka menamakan diri mereka Jenderal Petruk dan mereka sudah nyebarin foto-foto lagi makan di tempat yang sama. Jadi nggak pakai daring mereka duduk, berarti mereka sudah mengumpul di salah satu tempat. Jadi hati-hati, ada yang sudah siap dimakan sama Jenderal Petruk. Ini keren sih, ini keren karena sudah ada yang namanya apa itu Pak yang punya Tuan 13 Pak? Lupa. Puno Kawan, ada Puno Kawan, ada juga yang Jenderal Petruk. Ini semuanya ala-ala Jawa gitu namanya nih. Ini asik sih. Terus berikutnya, aduh kemarin Abang Julid tuh nemu tuh Abang Toton Karibo lagi marah-marah di live. Jadi pada intinya sih Bang Toton nih ngomong ngapain lu gua datengin lu pergi gitu kan, kabur lah ngebahas tentang company Belanda. Ya semoga antara Abang Toton sama si Rossi Snap tidak semakin membuat nggak makin membuat hip hop semakin panas dengan cara yang kurang sportif. Jadi Bang Julid harap kalau emang karya balas karya, kalau nggak dibalas ya udah, cuman nggak usah mancing amarah gitu. Kalau mancing amarah lu kena terus lu kagak berani ya itu namanya sih apa ya. Jadi jangan memancing amarah ketika distract lu nggak dibalas, karena tiap distract itu harus bertanggung jawab. Nah selanjutnya Bang Julid ada salah satu foto ya yang dikirim tuh Bang Julid sebenarnya nggak tahu sih itu siapa. Bang Julid coba posting, ternyata itu adalah Rossi Snap. Lah ngapain Abang Rossi Snap kok duduk sambil pegang obeng bilangnya buka bir? Ngapain itu si mama? Ya banyak sekali spekulasi di postingan itu, dan pendukung Rossi Snap sama pendukung si Abang Toton kayaknya perang akhirnya ketika bahasanya sudah mulai agak kurang baik, dan gua lagi Bang Julid ini lagi nata fit, jadi akhirnya gua take out. Jadi tapi nggak ada ancaman, aman-aman semua, tenang aja, aman. Nah selanjutnya ada dari postingan terakhir nih. Postingan terakhir itu ada dari Rian Rap. Rian Rap bikin karya baru tuh, tujuannya bikin video klip. Cuman ada satu sesi yang agak serem juga, cuman akhirnya terjadi kekacauan tuh. Ada sama Farid Tegal udah mulai ancam-ancaman tuh di grup di kolom komentarnya Bang Julid. Jadi ya ada dua kubu, dua pertikaian, dan gua harap semuanya baik-baik saja. Kita harus selalu menebar kedamaian dan kebaikan seperti Mbak Oklin yang udah nge-react salah satu videonya si Abang Diso gitu, bilangnya here we go yo. Sakit banget sih kalau Oklin yang ngomong kayak gitu, itu sakitnya udah sampai ke mana ya.
Aduh Bang Diso kena mau clean. Oke. Jadi udah banyak sekali yang kumpul nih ya. Rappernya udah, terus produsernya juga udah. Ini bener-bener positive vibes banget sih. Positive vibes banget. Dan thank you buat semua yang udah ikutan ya kan. Acara Positive Vibes tuh kolabo One Track with Suerte, kerjasama dipersembahkan oleh Bang Julid sama Hip Hop Hore. Jadi Bang Julid ucapin terima kasih. Tunggu aja kelanjutannya, siapakah yang akan menjadi produser, siapa yang akan menjadi rapper, dan kapan karya ini akan dirilis. Tunggu aja di platform digitalnya. Bang Julid seneng banget, apresiasi cukup gede. Ini di luar ekspektasi Bang Julid Suerte, Abang Papa Street sama Abang Tutup Beat. Dan ini gue bilang lagi asik. Itu aja dulu buat minggu ini, dan tetap jaga sportivitas, tetap selalu positif, jaga selalu kebaikan di seluruh dunia. Dan Bang Julid pamit, Hip Hop Hore by Mugos juga pamit, ada Yako dan Tuan 13. Bye. That was gosip underdeal dari Bang Julid. Keras juga ya. Apa jujur? Lugas independen. Jujur lugas independen. Enggak jujur lugas independen. Iya. Oke ya benar. Bang jujur lugas independen. Wah, topiknya lumayan panas ya minggu ini ya. Iya, dia bilang perdamaian tapi kadang-kadang dia sendiri di tengah-tengah perseteruan. Apa? Kamu maunya apa sih Bang Bang Julid? kamu maunya apa sih? Tapi mudah-mudahan apapun konflik yang dialami teman-teman tadi, ada Tuan Karibo dan Rossi Step, mudah-mudahan bisa segera selesai lah. Bisa segera selesai ya. Kalau kata Bang Julid secara sportivitas gitu. Yuk battle rap aja dulu berdua deh. Kalau emang berantem berdua aja. Gitu. Ya maksudnya kita nggak bisa bilang karya balas dengan karya juga. Kalau distract kadang-kadang bisa terjadi di luar kendali, makanya Tupac mati, Biggie mati teman-teman. Kita nggak butuh mata sama part itu. Jadi once lu ngeluarin distract, ya make sure kata Bang Julid lu bertanggung jawab sama isinya. Dan yang kena dis juga harusnya lo jual gue beli gitu. Kalau emang distract bahas dengan distract. Selama itu masih ranah personal, silakan. Jadi jangan jadiin konflik interest kalian berdua melebar kemana-mana. Ini kayaknya saatnya Indonesia punya game, ya isinya itu rapper-rapper Indonesia. Jadi lo bisa masangin deh itu Tonton Karibo lawannya siapa gitu keren. kan. Ya kan? Main lah tuh PS5 tuh filternya lo di mana-mana lo sekalian tuh pasangin tuh. Kayak ini ya, kayak Def Jam ya. Kayak Def Jam udah gitu lo masukin Def aja Jam tuh. Fight ya. Iya, ini yang versi Indonesia gitu loh. Mau ada siapa gitu kan, ada yang Lex, ada Taro gitu, ada siapa lagi, ada Tonton Karibo. Dipakai sih karakter itu. Iya kan, Tonton Karibo terus gitu. Ada Fatwan lo mau masukin juga enggak apa-apa ya kan. Fatwan announcer jelas. Gitu terus juga so gitu. Ini saatnya sih kayaknya ya. Keren banget ya kayaknya. Tolong dong nih developer game nih, tolong bikin gamenya nih. Tolong kita bikin referensi ribut, tolong perhatiin kita. Banyak nih. Potensial banget kita loh. Terus nanti soalnya nanti dari musik-musiknya sendiri masuknya kan banyak banget. Bener, tolong ada dong. Mario Swinkel ya kan, juara Tolong si dong, itu gitu. Makanya wah keren. Pengen tuh punya badan begitu. Coba turunin lagi. Nanti naik lagi 60 kilo lagi lah kau. Capek banget. Udahlah nggak usah. Oke. Nah balik lagi gini Bang Julid. Balik lagi ke Fatwan. Men, kalau lo boleh milih nih misalnya antara fun things yang lo bilang tadi tuh, lo react video sama lo bantuin ramen, lo lebih pilih mana? Cuma boleh pilih satu. Kalau disuruh milih apa? Wah parah men, parah dia nggak mau sama lo. Parah. Sorry. Siap. Enggak. Ih, kondom bekas teman-teman. Kondom saya kan jadi pakai. Gitu. Kalau lo cuma boleh pilih satu hal, reaction video hip hop sama bantuin ramen di panggung, lo pilih mana? Enggak bisa. Nggak bisa, lo harus jawab. Nggak bisa. Kalau nggak film dipotong di sini. Padahal nggak ada V-nya di sini. Gak ada V-nya juga. Jujur nggak bisa. Kenapa? Karena itu berkesinambungan. Oh, nice. Jadi dari situlah gue bisa kemana-mana ya. Oke. Jadi nggak bisa kalau disuruh pilih, nggak bisa nambah. Ayo. Keren. Oh gitu. Jadi istri lo pun nggak dipilih.
Apa? Istri lo nggak lo pilih? Pilih lah. Wah, gila nih dia. Gila nih dia. Berarti di antara dua itu lo tetap nggak milih istri lo? Nggak, Wah, parah lo. Coba lu baca poinnya. Lu baca poinnya dong. Tidur di luar di Fight One Enggak di ponten ntar gue. Ntar malam Jadi kalau tidur di luar. Ntar malam tidur di luar. Disuruh milih nggak bisa, tapi kalau misal nambah mau gitu ya. Mau gue. Oke. Kalau Itu misalkan dua hal yang penting buat lo men. ada kerjaan yang lebih, maksudnya kerjaan yang lagi masuk lagi, wah ayo banget. Coba kalau disuruh pilih gue nggak mau. Oh. Gitu. Karena semua itu berkesinambungan. Oke. Itu Bray, itu lagi nongkrong. Jadi Pur tidur Bray, tuh barusan. Pur Bray. Jadi Sayang dari kaprap. Bray. Jadi satu enggak gitu, satunya lagi juga enggak. Enggak, lu nggak bisa nanya gitu. Coba kan, cuy. Tidak akan bisa bosku. Gitu. Oke, jadi tetap tapi intinya istri lo nggak lo pilih ya. Balik lagi ke situ. Wah, emang pemicu ya, sebuah pemicu loh. Kalian ngerti kan siapa sekarang kompornya teman-teman? Apa? LPG. Gas biru. Men, dari seorang Fatman, apa sih project-project yang lagi sekarang lo sedang kerjain? Karena gue dengar lo juga lagi jalanin clothing line lo, dan lagi kemarin sempat ada bisnis makanan juga ya. Kemarin sempat ada. Boleh dijelasin ke saya men? Nih. Coba, ini ntar lempar dari langit. Hap. Ini adalah lagunya Les teman-teman, turun dari langit. Nah. Gak lucu, tapi kayak brengsek gue cara ngomongnya. Anjing. Ini adalah clothing line dari Fat One. Namanya adalah Lucy Cat. Lucy Cat. Ya, dan ini Sloth, artikel yang kedua. Ini kalau teman-teman mau cari tahu infonya bisa sosial media di mana men? Di hail.lucycat. @hell.lucycat. @hail.lucycat. Oh, kasih zoom di situ kok. Oke. Siap. Jadi selain clothing line ini, apalagi yang lagi lo jalanin? Kenapa tiba-tiba akhirnya lo ke clothing line, man? Ke clothing line. Karena dulu gue pernah melakukan ini. Oh, jadi oke. pas gue berpikir kayak gampang lah, orang gue udah pernah kok gitu. Ternyata pas masuk lagi, waduh, kok restart ya? Oh. Restart gitu. Jadi challenging juga nih. Ya. Udah lah yuk guys, gitu. Gas Ya, aja. ya. Karena makanan hancur ya gara-gara corona ini ya. Ya. Bangsat emang corona ini ya. Jadi gua nggak berani untuk nerusin. Jadi gua pindah haluan ke clothing line. Terus ya udah. Jadi dicoba dulu ya, siapa tahu. Amin. Tuh. Amin. Kita ada beberapa ada beberapa collab dengan beberapa brand. Cuy, keren. Gitu. Siap. Siapa tahu Bang Upi. Wih, ini kan saya sudah sebelah, tenang dong. Tinggal japrinya aja, ibu jago juga kan. Sekarang tuh lagi ngetren kan pakai XXX gitu. Wih, Iya kan? siap. Ngetren gitu. Tapi ini stiker ada. Jadi kalau beli ya kaosnya kan ada stiker-stiker nih. Ya kan stiker pack. Stikernya bacain kok, ada apa aja kok? Stikernya ada Fat One, ya kan, udah jelas. pasti narsis. Fat One. Terus kemudian ada I don't blame Lucifer. Kenapa I don't blame? Jangan salahin setan kalau lu mabuk. Oh. Iya. Setan hanya menyuruh. Yang mengikuti nggak tahu siapa. Betul. Tapi lo kalau lagi mabuk setan yang nyuruh? Enggak, saya sadar diri bahwa setan malas ladenin saya. Oke, siap. Oke, terus ini masih I don't blame. Ada pesugihan. Nah, ini. Ada pesugihan. Mana? Ini kok yang hitam hilang? Tadi ada stiker dukung pilkada juga tadi saya lihat situ. Ya udah. Nih ada di sini bisa. Tuh. Pesugihan. Wes. Alamak. Oh, udah pesugihan. Nah, ini pesugihan kenapa Apa sih artinya itu, pesugihan? men? Apa artinya? Karena menurut gua kalau lu kaya banget, orang gosipin lu tuh cuman dua. Lu korupsi atau lu pesugihan. Wow. Jadi bukan karena kerja keras, enggak? Pesan moral nih. Kan kalau korupsi saya bukan tipe saya. Ya, Pesugihan boleh lah. Jadi poinnya adalah kerja keras lah kamu teman-teman sampai kamu dikira kamu pesugihan. Iya. Gila, bridgingan gue dimakan. Gila. Gue suka nih ini. Jadi teman-teman ini adalah pesugihan. Pesan susu gimana? Mana tahan? Gitu Susu jahe sih. maksudnya. Ini menarik sih, salah satu bentuk adaptasi dari kemarin lo usaha makanan terus ke clothing line. Mudah-mudahan lancar men. Amin, dan kayaknya sih kalau nggak ada halangan apa-apa tahun depan liquid keluar. Cool. Oke. Ini apa nih? Ini
minta Fatwan, Pak produser minta lo react video ini nih. Video apa? Invoice. Goblok tutup itu belum kawin, masih bodoh banget sih itu. Astagfirullahaladzim. Jadi masukin. Yeah, day and night. Aduh, Masya Allah. Gue cabut dari Popore. Udah dong, ini saya banyak pertanyaan serius nih, tolong dong. Hey. Saya baru tahu, Bi. Udah bu. Ya ampun, saya akan melihat kamu hari ini berbeda jadinya. Enggak, itu ada lagi loh. Waktu itu saya suka nge-rap. Really? Tapi enggak punya teman produser. Type beat di YouTube belum banyak. Saya beatbox akhirnya gitu loh. Tapi lu akan melihat ini jadi yang berbeda kan? Berbeda kan? Perasaan nih, ini video udah gue hide nih dari profile gue harusnya ya. Kok masih bisa nongol nih? Pas Resa. Berbeda sih. Nanti kalau misalnya lagi apa, nanti gue tiba-tiba gue diam akan bilang Dena. Jangan cari sekarang juga kamu. Ini teman-teman, terima kasih. Terima kasih, ini adalah episode saya terakhir di Popore. Thank you so much. Selama ini perjalanannya. Tapi lu kenapa sih kalau ngeliat itu malu? Itu kan sebuah progress dan proses. Emang jijik aja Pak, gue ngeliat itu tahu. Maksudnya tapi kan lu patut bangga dong. Enggak. Oke. Enggak. Ternyata gue dulu sekatro itu gitu. Tapi semua orang pernah ada tingkat kekatroannya, Pak. Semua orang. Saya lebih memilih itu sebagai pelajaran hidup, bukan buat orang konsumsi sekarang gitu loh. Dia jadi pelajaran buat saya gitu loh. Gak perlu orang-orang tahu. That's gonna be the. Besok ganti produser atau gue yang cabut, terserah lu. Enggak, dari semua yang pernah dilakukan Upi, apapun itu, dari yang gue tahu dari On My Mind, Give Me My Lighter Back, Day and Night. Itu akan gue selalu ingat sih. Iya sih. Gue jadikan thank you banget ya, Pak Produser. Nanti karena saya akan jadikan senjata ketika di saat-saat tertentu. Ketika Om Upi ngeluarin lagu baru, saya akan selipkan lagu itu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Teman-teman, bulan depan saksikan channel baru saya udah akan di Popore. Saya juga akan selipkan di saat-saat tertentu. Tenang aja. Aman itu kayak, Bang Upi, day and night deh. Itu udah gua hide videonya bajingan. Seru ya. Aduh, kenapa jadi gue yang dibully di sini hari ini nih? Oke, Fatwan. Hai. Jadi Lucifer ya kan. Ya. Terus kemudian lo udah mau ngeluarin vape lagi tahun depan? Insya Allah. Kalau nggak ada kira-kira kapan apa-apa. Gue belum tahu karena lagi proses R&D-an gitu. Jadi lagi R&D itu lagi nyoba-nyobain mana yang lebih pas, mana mix-mix gitu. Flavornya udah ada, cuman gue nggak tahu apakah ini bisa, kan harus ada beberapa tes yang dilakuin, kayak misalkan ada beberapa botol yang dilempar dulu ke orang, disuruh pakai sampai sekian lama gitu. Jadi ya gue berharap nggak ada halangan apa-apa karena mantap. Gue nungguin asli. Mantap. Ya, namanya apa belum bisa dibocorin? Nggak mau, gue nggak mau ini dulu. Jinx ya. Yang penting kalau misalkan everything is it's clear, terus udah bisa dibacotin kemana-mana, I will. Gitu sih. Ya siapa tahu bisa jadi ini endorse Hipopore ya kan? Boleh kalau maksa. Kalau buat lu sih gue nge-vape langsung Gila. Jadi langsung boleh kalau maksa. Boleh. Yang lain udah kita tolakin, tapi kalau Fatwan oke lah. Asal lo tahu aja nih, men. Ngelu. Yang penting video saya tadi jadi masukin. Barton ya nggak bisa udah. Yang itu, sudah keluar ya udah gitu. Ini sosial media, men. Aduh, shit, jejak digital jahat banget ya. Jejak digital itu jahat. Ya, itu yang beatbox siapa? Itu gua sama temen gua tuh bareng tuh, tadi Bayu namanya, Bayu. Shout out to Bayu. Terus tiba-tiba keluar gitu. Yo,
Pada itu sih template kayak gitu keren pada waktu itu ya. Betul. Itu tahun 7 tahun lalu mungkin ya itu ya. Iya 2012 13 lah ya. saya masih muda sih itu. Oke. Windows Movie Maker. Produser bangke. 2011. Ya. 9 tahun lalu ya. Sudah teman-teman. Fatwan terima kasih banget hari ini ya. Thank you buat ngobrol-ngobrolnya. Jaya terus di Pop Indonesia teman-teman. Aduh, ini jadi gak tahu lagi gue mau nanya apa nih kalau kayak gini nih. Ya udah jadi di vape nih tahun depan vape, terus kemudian channel lo juga masih akan terus lo kembangkan lagi. Ada program baru tadi. Iya Ya, tadi. namanya seminggu sekali karena emang Namanya seminggu sekali. Namanya seminggu sekali. Oh, keren. Jadi emang kita pakai ya kita ketemunya bener-bener seminggu sekali upload. Oke, Oh, seminggu oke. sekali. Dan itu gak Keren direncanain. Itu kita cuman ketemuan kita cuman janjian ketemunya kapan. Udah. Oke. Yo, Dalam Oke. satu minggu itu. Ya udah Gitu terus hajar aja sih. ya. Tapi lo selain itu lo sering live Instagram juga kan? Sering Itu bagian dari iseng-iseng aja. Oh iseng-iseng aja. Vape, merchandise apa kaos ya. Terus kemudian yang makanan tadi. Makanan akan dijalin mudah-mudahan lah kalau misalkan aman gue pengen lagi sih tapi Amin. pengen lagi buka lagi soalnya gue suka banget F&B kan. Ya. Gitu. Jadi kemarin mau bener kehit gara-gara corona aja sih. Jadi Ya. bingung gitu ya udahlah hold aja dulu. Ya, mudah-mudahan tahun depan coronanya cepet go away ya gitu. Semoga jadi Corolla ya. Corolla betul. Masuk. Corolla didampingi dengan Nayaka. Balik lagi ke Nayaka. Ya, mungkin itu tandanya adalah lo mau masuk Def Jam juga nanti. Nggak ke Empire lagi. Bisa. Oke. Wah, ini gue menarik teman-teman. Alright. Gue Dia diam teman-teman. saya tahu ya. Cuman gue senang banget sih dia diundang ke sini. Belok ini gitu bang. Popin dulu dong. Jadi kayak patah tulang. Kewer. Aduh. Sakit nih. No guys, no hard feeling ya. Di sini kita ngobrolin maksudnya ada Def Jam, Empire segala macem. No, they're just fans gitu. Jadi it's just good talk aja sih. Ah, bohong, serius. No hard feeling. Serius. Teman Oke, tapi Fatwan, lo kira-kira harapan lo apa sih buat hip hop Indonesia nih ke depannya? Gue nggak muluk. Semua orang tahu hip hop aja. Nggak perlu nikmatin, tahu aja. Ya. Jadi orang bisa notice. Nggak cuman lu balikin topi dan ngomong yo doang gitu. Kan kalau orang tua gue sih kayaknya dulu ya. Banyak sih masih kayak gitu. Dibalikin, wah topinya dibelakangin yo wah rapper dalam hati lu nggak tahu anak lu sekarang riak rap. Nggak tahu, masih sekarang nggak tahu. Tahu dia. Oke. Cuma nggak komentar aja. Oke. Tapi Ya. paling nggak itu yang bisa bawa makanan ke ini kan, ke Betul meja sekali. makan. Apalagi ya sekarang itulah salah satu batu loncatan gue untuk kemana-mana. Siap. Itu lewat situ. Oke. Jadi perbanyaklah kalian ngulik bangsat. Ya jangan malas untuk ngulik dan Nah. cuman itu doang. Ikro teman-teman. Baca. Bacalah Baca, ikut. Dan nanti di baca. komen ada perbanyaklah untuk react gitu. Iya boleh. Nggak masalah. Sabar. Jadi kalau lagu kalian ada yang mau di react Boleh. sama Fatwan, langsung aja kirimin linknya ke gua, nanti rate dari gua teman-teman. Ntar gua make sure Fatwan akan nge-rate video lo, tenang. Ya. Kalau udah Bang Upi yang ngomong gue udah Aman. Ki. Aman. Tapi jangan baper kalau nggak ada react. Nah betul. Iya. Karena tapi beberapa ada yang coba masukin video klip dan gue tolak. Karena Enggak. Enggak sesuai Gua kriteria lu gini. aja gitu. Gue kasih tahu lu ini deh belajar lagi. oke. Kalau sekarang di upload gue ngerinya lu yang gak siap. Oke. Gue takutnya bukan guanya, tapi yang nonton gue ke dia. Ya, Ya. ya, ya. Karena kan betul. keyboard warrior itu lebih jahat daripada Wah, jahat sih. pecutan Jelas sabuk sih. bapak Anda. Bener, Ya akan ke-trigger macam-macam kemana-mana. Iya, ya. jadi Mental ya, Pak ya. mental deh. Iya. Bahaya kalau udah mental, takutnya ngantuk lagi. Ya, 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 ya. Gitu. Oke. Ya. Siap. Enggak ada bantal nih. Udah jangan terlalu nyaman loh di sini. Lihat tuh adem. Santai. Udah bagus dikasih AC 2 biar nggak kepanasan. Iya, alhamdulillah ya Allah. Oke. Pi, tutup.
Siap kalau gitu teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan Hipapore di What's Poppin'. Terima kasih banget Fatwan sudah mampir. Aman Pak. Mudah-mudahan bisa mampir lagi dan mudah-mudahan mungkin nanti ada side bisnisnya Hipapore bikin channel reaction nih. Fatwan yang jadi hostnya bisa jadi nih. Invoice. Invoice aman. Windows Movie Maker. Shit. Day and night. Fuck you. What's poppin'? Saya punya hadiah buat dibawa pulang bentar ya. Thank you banget udah mampir ke Hipapore ya. Terima kasih karena membawa pulang sebuah nayak. Karena waktu sudah tiba kamu dapat hadiah. Nggak, ini cuma jokes teman-teman. Terima kasih Fatwan sudah mampir di Hipapore. Thank you banget udah Terima ngundang, kasih Ubi. teman-teman yang sudah nonton. Thank you. Jangan lupa cek juga channel Fatwan, subscribe juga, komen juga, bagikan ke tetangga, mertua, saudara siapapun itu. Saya selalu teman-teman. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye bye. God bless. Peace out. Bangsat.